Shalom untuk kita semua. Renungan pagi hari ini kita akan belajar tentang tempat dan waktu yang tepat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur di mana Tuhan boleh terus memberkati kami, menyertai kami, dan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini untuk menatap hari yang baru dan pengharapan yang baru. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau boleh memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini dapat membawa kami semakin mengenal Tuhan dan semakin menikmati tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ester 4 ayat 10 sampai dengan 16. Akan tetapi, Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pada suatu hari diadakan konvensi keperawatan di sebuah hotel. Bertepatan dengan konvensi itu diselenggarakan, ternyata ada seorang tamu yang mengalami serangan jantung di lobi hotel. Kemudian lebih dari 2 lusin perawat dengan sigap datang dan berusaha melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan sang tamu. Akhirnya, nyawa sang tamu tersebut dapat tertolong dan ia sangat bersyukur karena ia dan semua perawat yang ada di situ berada di tempat dan waktu yang tepat. Sama seperti Ester. Pada saat itu, awalnya dia mungkin tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupnya saat ia diangkat menjadi seorang ratu. Saat itu Ester dipilih menjadi ratu setelah mendapatkan perkenanan dan persetujuan dari Raja Ahasiweros. Kemudian tibalah saatnya ketika ada sebuah titah yang dikeluarkan untuk mengancam dan ingin memunahkan orang-orang Yahudi. Lalu Mordekai yang juga dikatakan sebagai ayah angkat dari Ratu Ester mendorong Ester untuk menggunakan posisinya sebagai ratu untuk memohon kepada raja agar dapat menyelamatkan bangsanya. Awalnya Ratu Ester mungkin ada ketakutan dalam dirinya, karena siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja, maka akan menerima hukuman mati. Akan tetapi Mordekai pun berkata, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Akhirnya Ratu Ester pun mengambil keputusan untuk menghadap raja dengan mempertaruhkan nyawanya. Ia berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Keputusan yang diambilnya pun membuat bangsanya terselamatkan. Dan melalui hal ini, Ratu Ester pun memahami
bahwa Allah benar-benar menempatkannya di posisi itu pada waktu yang tepat, yaitu untuk bisa menyelamatkan bangsanya sendiri. Dari kedua cerita ini kita bisa melihat bahwa kita pun sama. Terkadang kita semua mungkin bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa kita ada di situasi dan kondisi saat ini? Perubahan hidup kita sangat drastis. Mungkin ada yang naik sangat tinggi, tapi ada juga yang turun sangat rendah. Yang naik mungkin bersyukur, tapi yang turun mungkin sulit menerima dan tidak jarang merasa frustrasi. Kemudian berupaya sekuat tenaga agar keadaannya dapat kembali normal. Di garis start, kita benar-benar tidak tahu apa sebenarnya maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kita pada situasi dan kondisi itu. Tapi seiring berjalannya waktu kita menjalani dan menghadapinya, ternyata Tuhan bukakan mata dan hati kita untuk melihat maksud dan tujuan agung yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita pun tahu bahwa Tuhan menempatkan kita untuk tujuan agungnya di tempat dan waktu yang tepat. Maka marilah mulai hari ini, saat kita menghadapi perubahan hidup yang ada, baik up and down hidup kita senantiasa meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan adakah sesuatu yang istimewa yang Dia ingin untuk kita kerjakan sebagai bagian dari rencana agungnya. Marilah percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu tempat dan waktu yang tepat untuk kita bisa bertumbuh dan dipakainya menjadi saluran berkat-Nya bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini yang mengajari kami bahwa Tuhan tahu tempat dan waktu yang tepat bagi kami untuk bisa bertumbuh dan dipakai Tuhan untuk maksud dan tujuan agung-Mu. Ketika kami ada di dalam kondisi yang kurang baik ataupun saat ini sedang sangat baik, bantulah kami untuk melihat ya Tuhan, apakah yang Tuhan ingin untuk kami lakukan sebagai bagian dari rencana-Mu, sehingga kami tidak bersungut-sungut, kami tidak memegahkan diri, tapi kami bisa melihat bahwa kondisi maupun situasi yang ada itu bisa Tuhan gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bantulah kami untuk melihat bahwa saat ini tempat dan waktu yang ada adalah waktu yang tepat dan tempat yang tepat bagi Tuhan untuk berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami dan sertailah kami di dalam melakukan segala aktivitas kami hari ini. Biarlah kami selalu dapat mengandalkan Tuhan dan selalu dapat menjadi anak-anak-Mu yang bisa menyenangkan hati-Mu. Terpujilah, termulia nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.